Ya, kembali bersama kami, Dr. Tirta menanggapi kebijakan pemerintah terkait syarat wajib tes PCR bagi calon penumpang pada pesawat. Dr. Tirta mengungkapkan aturan tes sebagai syarat wajib bagi calon penumpang pesawat seperti pedang bermata dua. Dr. Tirta berpendapat bahwa aturan tersebut dibuat pemerintah untuk menghindari naiknya angka positif COVID di akhir tahun. Harga PCR yang berbeda-beda akan menimbulkan protes bagi pengguna transportasi pesawat yang akhirnya akan berdampak buruk bagi bisnis pariwisata dan penerbangan. Selain itu, Dr. Tirta juga menyinggung soal longgarnya aturan bepergian dengan menggunakan transportasi darat. Ya, relawan Jokowi Mania menggugat instruksi Mendagri ke PT UN. Joman menganggap penerbitan ini tidak berdasarkan undang-undang dan menyengsarakan masyarakat. Relawan pendukung Presiden Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania atau Joman Selasa pagi mendatangi Pengadilan Tinggi Tata Usaha PT UN menggugat instruksi Menteri Dalam Negeri soal pembatasan kegiatan masyarakat dan wajib penggunaan PCR. Kedatangan relawan Jokowi Mania ke PT UN sekaligus memberikan dua pilihan, yaitu agar Inmendagri nomor 36, 47, dan 53 segera dicabut karena tidak ada dasar hukum, atau mencopot Mendagri yang instruksinya dinilai memeras rakyat. Menurut Joman, dikeluarkannya instruksi Mendagri tersebut hadir di waktu yang tidak tepat karena perekonomian masyarakat saat ini sedang terpukul akibat pandemi, sehingga dinilai sangat bernuansa bisnis yang hanya menguntungkan mafia kesehatan. Ya, lebih jauh kita akan membahas bersama Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Sukarelawan Jokomania, dan juga kita masih bergabung bersama Pak Alvin Lee, ya, pengamat penerbangan kita. Saya ke Pak Immanuel terlebih dahulu dari Joman. Pak Immanuel, sikap dari Joman sendiri tadi menggugat ke PT UN terkait ini dan tadi disebutkan ada nuansa bisnis dan menyengsarakan masyarakat. Bisa dijabarkan? Ya, begini. Ini kan instruksi menteri ini kan lahir per 2 minggu sekali. Per 2 minggu, per 2 minggu, per 2 minggu. Nah, kita melihatnya ini semacam ada kesengajaan yang ditimbulkan oleh instruksi menteri ini. Oke. Dan kami melihatnya aromanya kecenderungan mendukung para pebisnis PCR. Makanya kita melihat ini Inmen ini melihatnya dalam konteks medis atau bisnis, gitu. Makanya kami sebagai pendukung presiden sangat marah. Pertama itu, kedua, kita lihat instruksi menteri ini juga cacat secara hukum. Ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat A. Ini melanggar sekali undang-undang. Makanya menurut kami, kalau seandainya instruksi ini masih diteruskan, kami akan gugat dan minta kembalikan uang yang sudah disetor oleh publik itu sendiri. Dan ini bahaya. Ini bentuk pemerasan di balik regulasi. Mereka berlindung di aturan. Ini bentuk pemerasan. Itu loh. Makanya kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin yang namanya PCR ini segratis atau semurah mungkin. Gitu. Kami sangat concern lah pada persoalan ini, karena ya kondisi pandemi ini kan banyak orang yang sudah nganggur, baru menata yang namanya pekerjaan, belum lagi mafia-mafia di bandara, mafia-mafia di apotek-apotek itu. Teman saya kemarin baru berangkat dari Makassar, harga PCR-nya itu 900.000, ada yang dibalik 1.800.000. Bahkan mereka coba bermain-main, kalau mau dipercepat ya 1 juta, kalau mau normal ya 2 hari 3 hari. Kan gila ini. Lalu di mana penegak hukum, gitu loh. Jadi kita juga menuntut para penegak hukum harus berani menegakkan hukumnya di sini. Hukum mati ini pelaku-pelaku ini, bandit-bandit ini, bandit-bandit PCR ini, alat kesehatan ini. Jadi Joman nggak bisa dibiarkan lagi. Pak Immanuel, Joman percaya bahwa ada sebagian pihak mengambil keuntungan dari tes PCR ini? Bukan percaya lagi. Jelas-jelas ada pemainnya. Kalau penegak hukum tidak mampu melakukan penegakan hukum, biar kami melakukan penegakan hukum itu sendiri. Baik, karena saya baca juga ada 10 importir terbesar ya untuk Alkes, termasuk di dalamnya PCR dan rapid test dari berbagai macam PT, dan menarik
beragam dari mulai kosmetik Iya, dan di juga negara hal lain. Ini itu juga bisa harus gratis kok. Aha, Gini, oke. kalau ini kepentingannya mau negara hadir tengah rakyat, ya sudah gratisakan saja. Ngapain Oke. punya ketergantungan dengan para pengusaha-pengusaha itu? Lihat angka orang kaya di Republik ini menambah karena berbisnis itu. Baik, Pak Immanuel. Jangan Tapi dong berbisnis di tengah penderitaan rakyat. Pak Immanuel, kalau kita bicara Ya. alasan pemerintah ini disebutkan berkali-kali karena untuk menyeimbangkan relaksasi yang kita terapkan untuk saat ini agar tidak terjadinya kenaikan gelombang seperti itu dan juga sebenarnya melindungi masyarakat. Alasan itu bisa diterima? Argumentasi lemah sekali, Pak. Oke. Persis tadi kayak Pak Alvin bilang, kalau seandainya ingin mengurangi penyebaran, lantas menaiknya angka penyebaran, ya sudah dibatasi aja. Oke. Jangan juga dibikin aturan-aturan yang banci begini, inmen lah apalah, dinaikin harga ini. Kan gini, kita kan sedang lagi bertarung narasi antara orang yang tidak percaya dengan COVID dan yang percaya COVID. Nah, Oke. kita ini yang ngikutin aturan pemerintah, divaksin 2 kali, sudah menjadi syarat untuk kemanapun bepergian. Relaksasinya kan itu dulu pemerintah ngasihnya. Udah kita kasih kalian kalau sudah divaksin bisa beraktivitas kemana-mana, bisa ke mall, bisa ke jalan-jalan, ke tempat wisata kan itu. Nah, hari ini tiba-tiba pemerintah mengeluarkan inmen instruksi menteri yang tidak punya landasan hukum yang kuat. Baik. Melakukan apa? Pemerasan terhadap rakyatnya sendiri. Dengan kata lain, PCR harusnya dikembalikan sebagai fungsinya tadi untuk tracing, untuk testing iya ya, dong. bukan untuk kalau tadi seandainya syarat. negara ini peduli terhadap rakyatnya, digratiskan. Oke. Saya Gitu. ke Orang negara-negara lain juga digratisin kok. baik. Tadi persis Pak Alvin bilang, Aha. PCR ini gunanya untuk seandainya kalau mau berpergian antar negara, antar benua. Oke. Gitu loh. Ngapain itu ada antigen Kalau kok? domestik tidak kalau perlu kita ya. antigennya tidak ada. Oke. Iya. Baik Pak Immanuel, saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, sudah dengar belum wacana baru bahwa tidak hanya penerbangan, nantinya juga semua moda transportasi jelang libur Natal tahun baru ya, darat dan juga laut akan diterapkan treatment yang sama yaitu PCR. Ya, saya ingin melihat bagaimana pemerintah bisa melaksanakan itu, yang ada saja tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Oke. Selama ini kan untuk darat itu harus vaksinasi, harus antigen. Prakteknya bagaimana? Kemudian apakah kapasitas layanan PCR kita memungkinkan? Apakah realistis seseorang yang akan bepergian di Jawa Tengah ke Jawa Timur naik bus itu harus PCR? Itu nanti ujung-ujungnya apa? Satu, pasar gelap. Kedua, balik naik kendaraan pribadi lagi dan justru lebih tidak terkendali. Baik. Kita harus realistis lah, jangan terlalu muluk-muluk. Dan kenapa harus PCR? Toh sehari-hari pemerintah ini melakukan tes kepada masyarakat menggunakan PCR dan antigen. Oke. Dan justru jumlah antigen ini 3-4 kali lebih banyak daripada PCR. WHO mengakui antigen. Oke. ICAO, IATA semuanya mengakui antigen. Pemerintah sendiri mengakui antigen. Tapi khusus untuk syarat perjalanan, kenapa pemerintah tidak mengakui antigen untuk perjalanan udara? Baik. Ini harus Pak dijawab. Alvin, terima kasih. Dan harganya bisa terjun bebas dalam beberapa minggu ya Pak, itu juga dipertanyakan. Kita nggak tahu besok berapa. Baik, terima kasih Pak Alvin. Pak Immanuel juga waktunya sangat terbatas. Terima kasih atas perbincangannya. Salam sehat untuk kita semua. Ya, siap. Baik, kami akan segera kembali tetap di MNC News.